Hai you people, happy weekend. Kembali lagi bersama aku Fahri. Dan aku Eja. Kita lagi ada di program Eunice Weekend. Untuk you people dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan. Selamat menghabiskan waktu dengan orang-orang terkasih nih, keluarga, sahabat, teman, dan sebagainya. Ya, dan untuk you people, seperti biasa kita akan menyajikan informasi menarik untuk Anda, jadi stay tune sampai akhir. Oke, Ja, untuk minggu ini liburan yang seru-seru, bagusnya kemana ya, Ja ya? Ada pas banget. Jadi di Bintan itu ada resort yang unik, Fahri. Namanya itu One of a Kind Resort. Nah, jadi resort ini punya desain yang unik. Desain arsitekturnya itu segitiga bentuknya. Wah, unik banget ya, Ja ya? Pas banget, dan fasilitas kamarnya pun lengkap. Dia kamar 2 lantai dan punya kolam renang pribadi masing-masing Wah, keren kamar. banget. Tempat ini tentunya sangat cocok untuk kalian yang ingin liburan romantis dan seru bersama pasangan. Sehingga menjadi pengalaman liburan yang menarik dan juga berkesan. Ya, bagaimana sih keseruan berlibur di One of a Kind Resort? Berikut liputannya. Oke, you people, Eja udah bersama GM dari One of a Kind Resort dengan Bapak siapa, Pak? Saya Reki. Dengan Bapak Reki. Bapak boleh jelaskan sedikit nggak sih, ini kan resortnya juga bagus banget ya Pak ya. Kira-kira untuk wisatanya sendiri dari lokal atau dari luar juga? Jadi untuk sekarang ini karena udah boleh bilang pandemi ini udah mulai berlalu lah ya, walaupun belum 100% habis. Tamu-tamu kita memang ada lokal, sekarang udah dari manca juga udah mulai banyak, terutama dari Singapura, Malaysia, ataupun dari tamu dari Eropa sudah mulai masuk juga. Gitu. Nah, untuk keunggulannya sendiri apa Pak di resort ini? Jadi konsep kita mau berbeda ya. Jadi semua resort yang ada di mungkin di sekitar area Pantai Trikora 3 ini kita agak sedikit beda. Dimana kita konsep kita memang lebih ke modern resort. Gitu. Dan ada yang paling utama adalah masing-masing villa kita ada private poolnya. Wow. Jadi satu villa itu bisa satu pool gitu ya Pak? Jadi nggak bareng-bareng ya? Betul. Jadi kita punya private masing-masing villa. Kita jualnya menurut konsep kita kan menurut villa ya, bukan building ya. Villa dengan masing-masing villa ada satu private pool masing-masing. Keren banget ya Pak. Plus juga ada kolam renang umum yang ada di atas, untuk di atas restoran itu untuk umum. Kalau dia nggak mau yang di kamar, tapi mau yang agak gede, boleh ada yang di atas kolam renang sana. Oke, nah untuk private yang untuk umumnya sendiri boleh masyarakat luar atau memang tamu khusus resort aja Pak? Kalau untuk tamu umum bisa, tetapi tergantung situasi ya. Kalau kita lagi rame kita nggak kasih, hanya untuk tamu yang menginap aja. Gitu. Nah kalau untuk makan kulinernya sendiri Pak, keunggulannya di resort ini apa ya Pak? Ya, untuk kuliner kita, karena kita ada di daerah pantai ya, kebetulan One of a Kind ini punya 2 restoran. Satu dengan konsep modern atau western, ataupun menu internasional lah ya gitu. Yang satunya di seberang kita punya ocean restoran. Itu konsepnya lebih ke seafood. Jadi tipenya ini ada 2 resort gitu ya Pak ya? Dua restoran memang. Kalau untuk kayak resortnya sendiri Pak, perbedaannya dengan yang satunya Pak? Jadi One of a Kind ini ada dua jenis villa. Yang pertama yang Villa Isla ada di tempat kita sekarang ini, yang di seberang di pantai itu namanya Villa Aqua. Jadi yang Aqua adalah yang di lautnya, dan di darat adalah yang Isla. Oke Pak. Nah untuk seperti kita lihat sekarang ada Pak, ini untuk kayak mungkin fasilitas yang didapatkan Pak untuk orang yang memang mungkin mau staycation di sini itu apa aja Pak yang didapatkan? Oke, jadi kalau di masing-masing villa kita ini yang pasti tadi seperti saya sebut tadi kita ada private pool yang pertama. Ya. Kalau yang di Villa Isla karena dia mainnya di darat ya, di darat kita sediain masing-masing itu 2 sepeda untuk satu villanya. Nah, kalau yang untuk yang di Villa Aqua karena dia nggak punya daratan, punya lautan, kita siapin masing-masing itu pedal boat untuk main di air. Oke, boleh kita lihat kali ya Pak ya ke dalam di Villa Isla ya Pak ya? Boleh, mari silakan. Mari silakan kita masuk ke ini Villa Islanya ya Kak? Ini Villa Isla. Jadi di 2 lantai ya Pak ya? 2 lantai kita, tapi main bedroomnya ada di atas. Oh bedroomnya di atas. Ya.
Oke, Bapak ini keren banget sih Pak untuk kamarnya sendiri. Nah, karena resort ini kan memang konsepnya kan family ya Pak ya. Betul. Nah, untuk penghuniannya seperti apa Pak? Jadi karena konsepnya villa kami ini di sini yang utama villa Isla, kita khusus untuk family. Betul. Jadi bisa dari 2 orang sampai dengan maksimum 4 orang. Jadi kalau udah 4 orang nggak perlu nambah extra bed segala macam karena yang di bawah tadi ada kan sofa bed. Ya. Di mana sofa bed bisa kita kondisikan seperti bed. Oh. Di setup seperti Kasur, iya, kayak kayak gini seperti ya. ini. Iya. Jadi tamu tidak perlu nambah extra bed lagi di sana. Oh, jadi seperti itu. Your blue eyes fade to gray. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Oke, you people, Eja sudah bersama salah satu pengunjung dari resort One of a Kind. Dengan abang siapa? Samuel Dengan abang Samuel. Dari mana bang? dari Tanjung Pinang. Untuk asalnya? Asalnya dari Kepulauan Anambas. Anambas. Kenapa pilih berlibur di sini? Karena lagi recommended sih, tempatnya iya. kan juga bagus, bentuk bangunannya juga unik, sama bangunannya masih termasuk resort baru. Ya. Betul, betul. Nyaman juga ya bang ya. Dan gimana perasaannya atau terhadap resort ini bang? Resortnya bagus, pelayanannya juga bagus, bentuk bangunannya juga bagus, unik. Oke, seberapa lama bang nginep di sini? Cuma semalam aja. Semalam aja, oke. Makasih banyak Mas Samuel. Have fun liburannya, oke? Makasih. Not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Nah, oke you people, Eja udah di Villa Aqua ya Pak ya ini namanya. Villa Aqua. Nah, kalau di Villa Aqua ini Pak, apa aja Pak fasilitasnya? Hampir sama dengan yang Villa Isla, cuman bedanya mainannya aja. Kalau Villa Isla tadi kan di darat ya, mainannya adalah sepeda. Tapi kalau kita yang di Villa Aqua ini, seperti kita di sana kan ada pedalboat ya, Oke. sama ada life jacket segala macam. Jadi mainannya di sini di air ini juga. Jadi kita karena nggak ada daratan, adanya lautan, namanya ini. Plus sama masing-masing villa kita siapin juga private pool. Oh, ada private poolnya juga. Terus ada juga atasnya itu yang di atas itu adalah tempat itu kalau mau barbecue, mau nyantai di atas itu bisa juga. Keren banget. Jadi atas kepake, bawah kepake juga ya Pak ya. Mau lihat sunrise ya, jadi Iya. sunrise bisa langsung di atas. Sambil nongkrong di atas ataupun nongkrong di apa? Sambil nyebur Pool. di pool kalau berani adem ya pagi-pagi ya gitu. Oke, nanti kita boleh lihat ke sana mungkin Pak ke nanti dalamnya. ada di apa salah satu villa kita bisa. Said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile. Nah, oke, people, Eja udah di dalam kamarnya Villa Aqua nih. Kalau di sini fasilitasnya untuk berapa orang, Pak? Kalau ini kebetulan ada junior suite untuk 3 orang. 3 orang. Jadi ada bed utama sama Oke. bed tambahan Iya. di sini. Jadi konsepnya di sini memang beda dengan sedikit dengan villa yang di Isla. Di sini kita langsung masuk kamar, tapi buka kamar. Pemandangannya kalau di sana kan tadi kan savana. Betul. Kalau di sini buka pintu langsung pemandangannya adalah laut. I know you told you. Kalau untuk harga di sini teman-teman bisa langsung hubungi ke reservasi kami. Kita akan ada penawaran menarik lah. Oke, di mana nih Pak letak alamatnya? Kita ada di Pantai Trikora 3, daerah Malang Rapat.
kecamatannya Gunung Kijang. Oke, jadi yang mau You People mau liburan bisa langsung datang ke tempat atau bisa pesan langsung ke Agent Travel mungkin ya Pak ya? Bisa, lewat online juga bisa, di travel yang ini juga bisa. Gitu, jadi You People bisa cek harganya di sana. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Informasi selanjutnya, You People, mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menjadi sorotan. Setelah pernyataannya yang dikutip oleh The Straits Times bahwa wilayah Kepulauan Riau dan Singapura seharusnya menjadi bagian dari Malaysia. Iya, Mahathir pun memberikan klarifikasi terhadap pemberitaan itu. Berikut klarifikasinya. Mahathir menyebut apa yang ia katakan pada Kongres Survival Melayu itu tidak akurat. Ia tidak meminta Malaysia untuk mengklaim tanah yang telah Malaysia hilangkan. Ia hanya mencoba untuk menunjukkan bahwa Malaysia sangat khawatir kehilangan batu seukuran meja, tetapi tidak pernah mengkhawatirkan yang lebih besar dari Malaysia. Penjelasan itu dimaksudkan untuk menyindir masalah internal pemerintah Malaysia dengan Kesultanan Johor yang mengurusi sengketa batu putih wilayah yang diperebutkan dengan Singapura. Mahathir juga menerangkan terkait Pulau Sipadan dan Ligitan, ia juga berterima kasih kepada Indonesia karena tidak mempermasalahkan keputusan pengadilan internasional yang menegaskan dua pulau itu merupakan milik Malaysia. Pernyataan kontroversial Mahathir pertama kali dimuat media Singapura Straits Times. Kemlu RI menekankan Kepulauan Riau tidak akan pernah jatuh ke tangan pihak lain, sebab wilayah NKRI telah ditentukan berdasarkan prinsip dan hukum internasional. Tim UTV mengabarkan. You People, informasi selanjutnya menyita banyak perhatian publik nih. Rumah Ustadz Yusuf Mansur yang berada di Cipondoh, Kota Tangerang, digeruduk puluhan orang menuntut ganti rugi atas investasi batu bara yang dijalankan oleh Yusuf Mansur. Ya, bagaimana informasinya? Berikut liputannya. Rumah Ustadz Yusuf Mansur digeruduk warga pada Senin pagi 20 Juni. Mereka menuntut ganti rugi atas investasi batubara yang dijalankan oleh Yusuf Mansur. Namun para warga tidak bertemu dengan Yusuf Mansur karena sedang berada di luar kota. Salah seorang warga mengatakan investasi ini dilakukan sekitar akhir tahun 2009 dan telah terkumpul 46 miliar rupiah. Namun jumlah tersebut tidak diakui oleh Yusuf Mansur. Padahal ia menjadi komisaris utama di PT Padi Partner Perkasa, di mana tambang batu bara itu bernaung. Jemaah Masjid Darussalam Kota Cibubur dijanjikan keuntungan yang tinggi hingga di atas 20% dari investasi batu bara tersebut. Sebelumnya para jemaah itu telah 2 kali mengundang Ustadz Yusuf Mansur untuk bertemu melakukan mediasi, namun yang bersangkutan tidak kunjung datang. Hingga kini, para warga belum menerima klarifikasi dari Ustadz Yusuf Mansur terkait kasus investasi tersebut. Tim UTV mengabarkan. You People, pembagian insentif dari Gubernur Kepri untuk RT RW dan Posyandu di Batam semakin ramai diperbincangkan. Bermula dari adanya ajakan alfa di acara tersebut, bahkan ketidakhadiran Wali Kota Batam dan Wagub Kepri dalam acara tersebut. Lalu benarkah hubungan dua politikus besar di Kepri itu semakin memanas? Berikut liputannya. Semakin dekatnya Pilkada 2024, semakin banyak pula saingan adu pernyataan antara Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Bermula dari mencuatnya ajakan alfa pada pembagian insentif untuk RT, RW, dan Posyandu di Kota Batam, hingga ketidakhadiran Muhammad Rudi pada acara tersebut. Hal itu seolah menunjukkan hubungan keduanya semakin memanas. Padahal menurut Ansar, ia telah mengundang bahkan menelpon Rudi secara langsung untuk hadir di acara tersebut. Selain itu, Ansar juga mengundang wakilnya, yakni Marlin Agustina, yang tak lain adalah istri Muhammad Rudi.
Namun Marlin kompak absen pada acara tersebut. Undangan sudah, saya sudah telepon, kemudian kepala dinas kita juga sudah ngajak. Kemarin beliau minta jadwal, kita berikan jadwalnya, tapi mungkin karena beliau juga punya tugas lain, karena beliau juga kan ex officio BP Batam, mungkin saja karena kesibukannya. Termasuk untuk saya waktu itu minta ibu juga hadir. Tak hanya itu, Ansar pun sempat menyinggung persaingan menjelang 2024 nanti, yang dinilainya masih dini untuk memulai persaingan. Sementara itu, Muhammad Rudi justru mengaku tak pernah menerima undangan dari Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Rudi mengaku dirinya hanya menerima permintaan data, bukan undangan. Menurutnya, Pemprov Kepri seharusnya mengajak dirinya berdiskusi terlebih dahulu sebagai kepala daerah di Batam. Bukan pemberitahuan insentif. Insentif awalnya tidak ada, saya diundang. Yang diundang adalah forum FKTW. Setelah FKTW, ya sebelumnya ada surat dari Pak Kadis Duk, tak salah ya. Kadis Duk. Oh, yang perempuan itulah si Masni ya. Kirim surat minta data dari kita. Ini datanya kira-kira berbentuk apa? RT RW. Katanya ada program kegiatan dari Pemprov. Saya bilang kegiatan aja kita duduk sama biar kita bisa sama-sama, kan ini wilayah kerja kita. Tapi tidak dilakukan itu, langsung mereka bikin surat mengundang seluruh FKTW. Yang dipanggil saya tidak tahu, tapi situ bikin FKTW. Di Batam ada dua, satu FKTW, satu forum koordinasi RT dan RW. Rudi pun mengingatkan setiap kepala daerah wajib memprioritaskan kesejahteraan rakyat secara utuh, bukan pribadi ataupun kelompok. Dari Batam, Kepulauan Riau, Muhammad Hairudin, UTV mengabarkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri News Weekend edisi kali ini. Saksikan di News Weekend edisi selanjutnya setiap hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Official TV. Ya, tetap jaga kesehatan dimanapun you people berada. Selamat berakhir pekan. Salam sehat. Sampai jumpa. Bye.